kau ngambil hukum. Ya kita ikut. Nanti kalau itu kau selesai kamu jadi pengacara lawyer. Oh, ya kita pikir kita jadi lawyer, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi lawyer kan masih bisa gondrong lah. Gitu. Oh, cepet. Ini kalau kita bicara soal Dirjen Imigrasi, tentu saja banyak hal yang harus didalami. Tapi menariknya pemirsa, seorang praktisi hukum, seorang yang juga kerap bergulat di dunia politik, akhirnya bisa terjun dan juga lebih mewarnai bertugas maksimal di Dirjen Imigrasi. Di Deep Talk kali ini saya Yudi Handoyo akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Hendarsam Marantoko. Halo Bang Hendarsam. Halo, Yud, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Boleh saya panggil Abang Hendarsam? Boleh dong, udah lama nggak dipanggil Abang. Bapak ini, terus. Iya, terlalu resmi kalau biasa di Dirjen Imigrasi ya. Iya. Ini kan menarik ya Bang ya. Kalau kita bicara soal Dirjen Imigrasi, dulu tuh saya waktu jadi reporter di lapangan, sering banget, saya nggak tahu Abang masih lupa atau masih ingat dengan saya, wawancara tentang hukum, politik di Indonesia. Betul. Ternyata sekarang udah di Dirjen Imigrasi. Iya. Dan ini gimana Bang, transisinya susah nggak sih Bang? Nggak begitu susah sebenarnya. Jadi kan sebenarnya itu ada dua aspek ya. Aspek artinya aspek makro sama mikronya lah. Kan makro mikro? Iya makro mikro. Artinya pengetahuan secara umum tentang keimigrasian, kan habis itu visi ya ke depannya seperti apa, itu saya rasa kita sudah cukup menguasai. Mikronya itu mungkin masalah birokrasi aja. Nah itu jadi menjadi apa namanya itu ya sedikit harus sedikit lebih belajar lagi. Walaupun juga sebagai seorang praktisi hukum advokat, kita kan memang sering bersentuhan dengan birokrasi. Iya. Jadi memang sebenarnya sudah tahu lah bagaimana sistem birokrasi itu bekerja. Nah kemudian juga kebetulan karena dulu memang kita selain bersentuhan dengan birokrasi, kita bersentuhan juga dengan klien yang di korporasi. Nah hal ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita, bagaimana saya itu menyatakan bagaimana supaya birokrasi ini tidak membuat kita lambat dalam bekerja. Dan oleh karena itu sekat-sekat birokrasi sepanjang itu masih GCG-nya terjaga, ya kan, maka oleh karena itu kita bisa bertindak berjalan seperti korporasi lah, seperti itu. Nah ini yang sebenarnya yang ingin saya bawa, spirit dan cara kerja seperti itu yang kita ingin bawa. Nggak banyak yang penyusuan yang banyak lah sebenarnya nggak banyak penyusuan. Pak Dirjen ini dulu di bidang hukum memang tertarik dari kecil ya Pak? Memang iya. Kalau sebenarnya dibilang tertarik enggak. Kalau gini saya itu cita-cita mungkin ya. Kalau juga. Sebenarnya gini, makanya agak sedikit menarik karena gini. Semua yang saya jalani sekarang ini ya masuk ke Fakultas Hukum, kemudian jadi pengacara advokat, masuk juga di dunia politik, itu semua saya atas anjuran atau nasihat dari ayah saya. Dari ayah? Ya, jadi semua itu bukan bukan kemauan saya pribadi. Jadi cuman hal yang bisa saya dapatkan ternyata dari itu bahwa ternyata memang ya kan ada kadang-kadang kita ngomong itu ya, kalau kita ngikutin apa kata orang tua, insya Allah kita selamat, jalannya bagus lah, intinya gitu. Jadi memang kalau saya ikut aja. Jadi waktu itu memang orang tua, ayah itu memang sekolah hukum sarjana, tapi nggak selesai. Waktu itu beliau di tahun 60-an 70-an itu memang aktivis juga, memang beliau aktivis, nggak selesai, sarjana hukumnya tidak selesai. Jadi kau ngambil hukum, ya kita ikut. Nanti kalau itu kau selesai kamu jadi pengacara lawyer. Oh, kita pikir kita jadi lawyer, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi lawyer kan masih bisa gondrong lah. Gitu. Sempat gondrong berarti ya? Ya dulu saya panjang rambutnya gitu-gitu. Jadi gitu aja sebenarnya. Habis itu ya berjalan dengan waktu, tapi memang ketika dalam pekerjaan mungkin ya kita totalitas dalam itu. Termasuk masuk ke masalah ketika kita bergelut di dunia politik aktivis, karena orang tua memang ayah
aslinya memang aktivis di mahasiswa, kemudian masuk ke dunia politik juga, ya kalau mau masuk politik ya monggo, tapi ideologinya seperti ini kan gitu kan. Ya saya masuk kan gitu kan. Beliau seorang nasionalis. Jadi ya saya ikut aja pakai orang tua Asli sebenarnya. Pulau Sumatera ya Bang ya? Sumatera. Saya kalau darah suku itu Palembang, cuman lahir besar di Lampung. Ya ada Lampungnya, ada Palembangnya gitu. Caknya emang jodoh. Aku Palembang. Palembang juga. Palembang Pacak juga. bahasa Palembang. Pacanian. Oh iya. Makan pagi pempek, Oh iya, makan malam pempek. Iya sama. Makanan kedua setelah nasi. Tapi emang orang Palembang itu ya sama orang tuanya itu deket banget. Iya, betul. Iya kan? Aku juga sama orang tua aku tuh iya. Ibaratnya memang benar-benar harus ikut apa yang disampaikan, dikasih Iya. tahu arahan. Hari ini saya ketemu sama Abang bisa wawancara, ini mungkin salah satu doa orang tua. Iya betul. Ya kan ada yang bilang om saya itu almarhum om, pokoknya restu orang tua di dunia itu adalah restu orang tua itu adalah restu Allah di dunia. Iya, Kan gitu. Itu katanya pegangan kita itu aja sih sebenarnya. Tadi sempat diceritakan waktu orang tua ngasih masukan untuk fokus di hukum juga. Abang rambutnya gondrong. Iya, iya. Nakal dong dulu kecilnya ya. Enggak kan zaman tahun anak-anak 90-an kan ternyata gondrong semua kan ya. Lagi zaman musik-musik ya, tahun 90-an tuh kan ya gondrong ya. Musim lagu-lagu alternatif, lagu grunge gitu-gitu ya. Metal gitu-gitu kita pasti keinginan pertama anak yang lulus SMA itu pasti pengen gondrong. Ya 70%, 80% pasti pengen manjangin rambutnya gitu. Iya. Aku juga pengen, tapi nggak boleh waktu itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama orang tua juga nggak boleh? Iya. Karena beda zaman. Beda zaman. Kalau kita tuh pengen gondrong gitu. Berarti kalau metal tau lah ya lagu Exit Light. Ya umum lah, Entertainment mah Metallica umum. Metallica Bang? Nggak bisa dibilang. Saya suka lagu hampir lagu 90-an, era 90-an saya suka. Artinya kan memang puncak musik menurut saya ya. Puncak musik itu memang era kemasan di tahun 90-an. Wih, waktu iya itu MTV. Jadi artinya di situ pada saat itu musik musik metal atau thrash itu kan peaknya di situ dia. Itu ada Metallica, ada Megadeth, Slayer pada saat itu dari tahun 80-an tuh puncaknya di situ. Habis ada Anthrax kan pada cerita Big Four-nya kan di situ. Kemudian grunge masuk di situ. Ada Alice in Chains, kemudian Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, ya kan, Stone Temple Pilots. Abang lu. Ya itu. Jadi kita dengar semua masalah itu. Nah, belum juga yang rock and roll atau hair metal, artinya kayak seperti ini ya. Seperti Bon Jovi, Guns N' Roses kan, ya banyak Tesla, musik-musik tahun 90 itu ya peaknya itu sebenarnya di sana. Jadi memang banyak sekali aliran musik yang nyampe ke situ. Jadi memang musik 90-an tuh kaya ya. Memang kalau 80-an juga memang itu kita ikut ngulik, tapi ya 90-an menurut saya karena waktu itu MTV mungkin ya. Ya MTV benar. itu jadi patokan kita. Saya tiap hari itu nggak ada keren nontonnya ya MTV ya? MTV. Jadi ya kalau ya kebetulan kita yang zaman dulu lah nama itu anak ngeband juga. Jadi Metallica saya ngulik lah. Kita ngulik. Vokalis? Metallica, Gitar? Nyanyi karena nggak bisa. Wih, vokalis. Jangan-jangan debat sama orang tuanya nyanyi atau hukum gitu ya? Oh iya digituin nih. Oh iya ya. Oh iya. Dan ini aja. Oh iya kan gitu kan. Jangan terlalu itu nanti ini oke nggak apa-apa. Jadi kita ikutin aja. Hobi. Itu dari pengalaman di keluarga, selera musik, ada nggak pengaruhnya sampai ketika di bidang hukum ketika akhirnya terjun? Sebenarnya ya dua hal yang berbeda kalau masalah musik sama hukum. Jadi tapi menurut saya bahwa ya hidup tanpa musik ya hampa. Jadi ketika kita masuk dunia hukum yang quote unquote agak kaku lah ya dalam kita bener. Apalagi di dunia lawyer kan keras gitu ya. Dunia konflik lah gitu ya. Masalah terus tiap hari. Masalah orang lagi kita. Masalah orang iya, kan, ya. Belum masalah kita pribadi. Masalah kita juga. Masalah kita juga. Itu ya
pelampiasannya ya melalui hobi kita dengar musik. Ya kurang lebih gitu ya, punya hobi-hobi lain lah, pelihara binatang gitu Oh, lah. pelihara binatang juga? Ya. Apa, kucing atau? Kalau dari kecil, ya sebenarnya saya tuh pada prinsipnya suka binatang peliharaan. Dulu tuh ya biasalah ayam, saya gendong kemana-mana tuh dari kecil diadu. Ya kalau sebenarnya kucing udah pasti dari dulu pelihara sampai sekarang itu nggak pernah ini. Ya suka reptil, saya suka. Oh, reptil, biawak ya? Ya biawak. Oh, iya. Suka Sampai biawak. sekarang? Ya masih. Oh. Jadi lebih ke hewan yang eksotik kalau kata orang. Jadi menurut saya biawak itu Indonesia itu salah satu satu-satunya mungkin negara yang varian biawaknya kalau bahasa ilmiahnya itu Varanus salvator ya. Asian Water Monitor jadi dia itu. Asian Water Monitor itu. Jadi itu yang varian terbanyak di dunia. Dan itu yang koleksi bule-bule memang orang-orang luar tuh mengkoleksi itu. Jadi Asian Varanus Monitor atau biawak itu adalah kadal terbesar kedua setelah komodo. Sebenarnya pengen piara komodo tapi nggak boleh. Iya. Itu aja sebenarnya. Tapi nggak boleh. Jadi karena ya menurut saya memelihara binatang itu bukan masalah adrenalin ya. Karena dia berbisa juga. Makanya saya nggak ini sama ular sebenarnya. Saya suka tapi saya nggak pelihara. Ya, nggak pelihara. Kan ada yang beberapa teman hobis yang lain yang gitu dia memang sukanya yang gitu-gitu, melihara ular-ular berbisa gitu. Oke.